Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang saffron. Saffron ini adalah batang dari putik dari bunga Crocus sativus. Tanaman ini banyak ada di daerah Kashmir, di daerah Iran, di daerah Yunani, di daerah Maroko, dan juga di daerah Italia. Di Indonesia saya lihat masih sangat kurang, padahal nilai ekonominya sangat tinggi. Putik ini biasanya dari satu bunga itu hanya tumbuh 1-3 saja, sampai 3 kelopak. Jadi ini untuk setengah gram seperti ini saja itu sekitar membutuhkan 50 bunga. Mungkin lebih ya, sekitar 50 bungaan. Sekitar 50 bunga untuk mendapatkan setengah gram saja. Dan harganya luar biasa. Setengah gram ini kira-kira harganya mulai dari 40.000 sampai 70, 80 dan 150.000 tergantung kualitasnya dan asalnya. Yang saya pegang ini dari Iran, kualitas nomor 1. Ini setengah gramnya saja ini sudah 55.000 sampai 60 ya, 60.000. Ini harganya harga grosiran sebetulnya. Kalau harga asli jual pasarnya itu kira-kira sekitar 190.000 1 gram. Artinya dua bulatan seperti ini. Oke. Tadi di industri makanan dia dijadikan sebagai pewarna, seperti di nasi kebuli, nasi kapsa dan lain-lain. Kalau di industri parfum ya dia digunakan sebagai bahan juga karena diharapkan bisa memberikan efek relaksasi. Iya, karena dia memiliki manfaat aromaterapi sebetulnya, sehingga diharapkan selain dapat wangi juga dia mendapatkan kenyamanan ya, relaksasi dari sistem saraf ketika menggunakan parfum tersebut, ataupun bagi orang yang menciumnya itu mendapatkan rasa segar ketika menciumnya. Yang saya akan bahas dari sisi pengobatannya. Jadi kandungan terbesar dari dari saffron ini adalah mangan. Mangan itu adalah sejenis mineral yang jika Anda mengkonsumsi secara tepat, baik tepat waktunya, kapan Anda harus minumnya, mengkonsumsinya. Kedua adalah dosisnya, seberapa banyak Anda menggunakannya. Lalu ketiga, interval penggunaannya, berapa hari sekali, berapa jam sekali misalnya menggunakannya. Maka ini akan membuat satu efek luar biasa pengobatan dan pencegahan serta penjagaan terhadap kualitas tulang Anda. Jadi bagi Anda yang memiliki yang namanya osteoporosis atau gampang patah tulangnya, ya rapuh dan lain-lain, ini adalah solusi yang saya bilang sangat baik untuk masalah tersebut. Lalu yang kedua, dia bisa meningkatkan metabolisme tubuh sehingga vitalitas kita, stamina kita menjadi lebih baik, daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik. Lalu dia memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Jadi dia bersifat antioksidan. Nah, jadi bagus juga untuk kulit. Dia bersifat menentang radikal bebas ya. Jadi dia bisa mendetoks tubuh kita. Dia juga punya kelebihan dari sisi anti-karsigonik, artinya bagi mereka yang punya masalah dengan kanker ya, dengan kanker, ini adalah satu bahan herbal yang bisa Anda gunakan untuk mengurangi laju dari perkembangan sel kanker tersebut, bahkan bisa sampai menghentikannya jika dengan dicampur dan dibantu dengan herbal-herbal lain tentunya, insya Allah. Lalu dia bisa menurunkan kadar kolesterol, dan dia juga bisa menurunkan kadar dari jumlah dari kortisol ya. Jadi untuk Anda yang stres, butuh relaksasi dan lain-lainnya, ini sangat bagus untuk digunakan. Oke.
Untuk bagi Anda yang memiliki masalah ketika datang bulan. Nah, ketika datang bulan ini kan jadi masalah bagi banyak perempuan karena biasanya menimbulkan sumbil angin ya. Nah, Anda bisa mengurangi dengan kuat rasa sakit itu ketika Anda mulai mengkonsumsi ini sebelum masa-masa masuk ke masa menstruasinya. Jadi bukan setiap hari dikonsumsi, bukan. Jadi kalau misalnya kira-kira menstruasinya datangnya 3 hari lagi nih, 2 hari lagi, kan biasanya kita sudah punya sistem kalendernya yang bisa digunakan. Nah, Anda bisa mengkonsumsinya 3 hari atau 5 hari sebelumnya konsumsi ini. Maka nanti ketika menstruasi itu datang, itu akan sangat jauh berkurang. Dan mood ini bisa terjaga gitu, karena tadi dia bisa menurunkan kadar kortisol di dalam tubuh. Lalu dia juga bisa mengurangi nafsu makan. Jadi cocok untuk yang diet. Saffron juga bisa digunakan untuk memancing kesuburan dari rahim. Ya, jadi dia bisa memperbaiki kesuburan dari rahim. Jadi bagi Anda yang baru saja menikah, punya program anak misalnya, bisa mulai mengkonsumsi ini, dan laki-laki ataupun perempuan. Kenapa? Dua-duanya. Karena selain tadi bisa menyuburkan kandungan, dia juga bersifat afrodisiak. Afrodisiak itu terkait dengan seksualitas. Dia bisa meningkatkan kemampuan dari seksualitas untuk masalah orang ejakulasi dini, blood flows, lalu apalagi ya, durasi dan lain-lain itu bisa diperbaiki menggunakan ini. Memang tidak sebentar, jadi Anda mengkonsumsinya kira-kira sekitar 1 bulanan lah baru dia bisa terasa efeknya. Tapi ini sangat worth it ya. Anda tidak membutuhkan banyak dalam mengkonsumsinya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuatnya. Untuk semuanya rata-rata sama, nanti hanya berbeda dosisnya saja. Dan yang menarik dari saffron ini, dia juga bisa meningkatkan sensitivitas kita terhadap insulin ya, sensitivitas tubuh terhadap insulin. Jadi untuk orang yang memiliki diabetes ya, ini sangat baik nih untuk dikonsumsi harian gitu. Jadi dia bisa membantu mengontrol kadar gula darah, dia bisa mengeluarkan yang berlebih gitu. Nah, tadi kita bicara terkait dengan kesuburan. Tapi ada efek samping ketika kita mengkonsumsinya ini, khususnya bagi perempuan sih. Jadi bagi ibu-ibu atau kakak-kakak, remaja putri yang misalnya baru menikah lalu punya program untuk DD bayi, ya bisa menggunakan ini. Tapi ketika dia sudah teridentifikasi hamil, misalnya sudah dinyatakan hamil, maka harus dihentikan mengkonsumsi saffron ini. Kenapa? Karena saffron ini dia akan meningkatkan suhu dan panas tubuh. Nah, peningkatan suhu dan panas tubuh ini akan berdampak kepada lebih sering terjadinya kontraksi pada uterus. Nah, ini berbahaya bagi mereka yang sedang dalam masa adanya kandungan di dalam tubuh atau kehamilan, khususnya di trimester awal ya, di usia 1 sampai 3 bulan di awal itu harus menghindari mengkonsumsi ini, karena tadi yang terjadi adalah bisa terjadinya kontraksi yang akan menyebabkan keguguran. Nah, ini berbahaya. Jadi Anda boleh mengkonsumsi ini nanti setelah usia kandungan sekitar 5 bulan. Silakan dikonsumsi, nggak ada masalah. Gitu. 4 bulan ya sebaiknya di usia 5 bulan lah, jangan di 4 bulan. 4 bulan ini masih agak dekat-dekat ya dengan kekuatan bayinya itu, agak ngeri. Silakan di usia 5 bulan. Nah, dia bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi bagi Anda yang punya masalah kolesterol juga bisa mengkonsumsi ini dengan rutin. Bagaimana cara mengkonsumsinya yang baik dan benar? Mengkonsumsi yang baik yang benar adalah kalau tidak dimasak, ya diseduh gitu. Berapa banyak? Sekali kita mengkonsumsinya untuk ukuran air 350 sampai 400 ml, Anda hanya butuh sekitar 3 sampai 5 helai saja. 3 sampai 5 helai, jangan lebih dari itu.
Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah panaskan dulu airnya, taruh 3-5 helai itu di dasar gelasnya. Setelah airnya menggolak, tuangkan ke gelas tersebut. Nanti akan terjadi perubahan warna pada air. Memang itu yang pasti akan terjadi. Gitu. Dia akan timbul menjadi warna agak kekuning-kuningan. Nah, biarkan sampai hangat. Dan yang terbaik adalah ketika Anda sudah pada proses hangat airnya, Anda campurkan madu. Campurkan madu. Madu akan memperkuat dari kemampuan saffron untuk pengobatan, khususnya jika Anda bisa mendapatkan madu Mesir ya. Madu Mesir itu yang dari jintan hitam, atau jadi madu yang vegetasinya dari tanaman jintan hitam atau habatus sauda. Atau Anda bisa juga menggunakannya agar maksimal, bisa menggunakannya atau menambahkannya dengan madu dari vegetasi pohon sidar atau bidara. Nah, ini akan menjadi paduan yang sangat luar biasa untuk pengobatan. Seperti yang biasa saya sampaikan, herbal itu bagus untuk tubuh, tapi jika mengkonsumsinya terlalu berlebih, maka ada efek samping yang harus kita bayar dan menjadi satu warning bagi kita. Jadi tidak benar kalau kita katakan herbal itu betul-betul aman 100%, yaitu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan data, itu karena kebodohan saya yang saya belum mengetahui secara menyeluruh dan juga datangnya dari setan. Dan jika pun ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berlindung dari segala keburukan yang ada dari ilmu yang telah saya sampaikan. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, maka bantu saya dengan mengklik like and share, sehingga itu bisa terinformasikan kepada banyak orang, menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik saja subscribe di situ, lalu tanda loncengnya diklik juga supaya setiap kali saya bikin video baru Anda langsung mengetahuinya dan Anda bisa langsung menontonnya. Saya sarankan untuk bagi Anda yang sekarang, bagi kita semua ya, yang sekarang berada dalam situasi pandemi corona ini, tidak ada salahnya untuk kita mulai mengkonsumsi mengkonsumsi saffron, karena dia akan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, karena dia bersifat imunomodulasi. Jadi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan sangat baik. Bagi Anda yang seorang pelaku ekonomi, maka silahkan tanam Crocus sativus ini di daerah Anda, karena sebetulnya dia hanya membutuhkan air yang cukup dan kering yang cukup. Ketika musim panas, musim hujan, air yang cukup. Daerah-daerah Bogor itu menjadi daerah yang sangat ideal, bagus untuk menanam tanaman ini. Insya Allah jika Anda bisa menseriusinya, maka nilai ekonominya juga insya Allah akan mengikuti dengan baik. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.